Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Kembali bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai tidur kita semalam sehingga boleh bangun pada pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita mengawali hari kita dengan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah senantiasa beserta kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ke atas kehidupan kami. Tuhan telah memberkati tidur kami semalam dan kembali Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa, di dalam menjalani keseharian kami pada hari ini, kami rindu untuk mengawalinya dengan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, buka hati, telinga bahkan pikiran kami, sehingga firman Tuhan betul-betul menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan saat ini terambil dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang setia pada firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang filsuf Yunani kuno bernama Epictetus. Ia pernah mengatakan bahwa kendali sejati atas hidup bukanlah milik manusia, melainkan milik Sang Tertinggi yang mengatur alam semesta. Pernah ada seorang muridnya bertanya begini, bagaimana saya bisa menghadapi ketidakpastian hidup? Lalu Epictetus menjawab, ketahuilah batas kendalimu. Hal-hal seperti cuaca, nasib, atau bahkan hidup dan mati tidak ada dalam kuasamu. Semuanya tunduk kepada kehendak Logos, baik itu akal budi, alam semesta. Jawaban Epictetus ini tentunya mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi ketidakpastian hidup dimulai dengan mengenal batas kemampuan kita. Sebagai orang percaya, kesadaran akan keterbatasan ini mendorong kita untuk tunduk kepada Kristus. Mengapa? Karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya.
Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan, yang tidak takluk kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 27. Apa yang menjadi misteri bagi kita, tidak pernah menjadi misteri bagi Kristus. Kita percaya kuasanya melampaui segala sesuatu, baik itu di bumi maupun di sorga. Namun sayangnya, banyak orang seringkali melupakan akan keterbatasan mereka. Kita cenderung merasa mampu mengendalikan segalanya, tetapi kenyataannya, ketenangan sejati hanya datang ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu tunduk di bawah kuasa Kristus. Sebagian orang itu malah menundukkan diri kepada hal-hal duniawi seperti jabatan, kekayaan, atau hawa nafsu, dan berharap menemukan jawaban atas pergulatan hidup mereka. Namun semua itu terbatas dan tidak mampu memberikan ketenangan sejati. Hanya dengan menundukkan diri kepada Kristus, kita dapat menemukan jawaban atas pergumulan hidup kita. Di bawah kakinya, ketidakpastian menjadi damai dan keterbatasan menjadi pengharapan. Sebab Dia yang berkuasa atas segalanya mampu menuntun kita melewati segala hal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita terberkati dan dapat melakukan firman Tuhan di sepanjang hari kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah firman-Mu yang boleh diperdengarkan pada kami pada hari ini, di mana mengajarkan kami bahwa kami tidak mampu dalam menjalani kehidupan kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan kami, bahkan setiap pergumulan kami Bapa. Ajar kami untuk senantiasa merendah di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong setiap kehidupan kami, bahkan setiap pergumulan yang kami lalui Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mencintai firman Tuhan, agar sehari-hari Tuhan kami boleh mengambil waktu sejenak untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan melihat pribadi lepas pribadi kami Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan yang akan berkati keseharian kami, bahkan pekerjaan kami. Boleh kami lakukan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Kami boleh memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Kami boleh memancarkan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang kami temui pada pagi hari ini, bahkan pada sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami Tuhan. Bapa di sorga, sembuhkanlah kami ketika pada saat hari ini kami ada yang dalam kelemahan tubuh. Dengan kuasa Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan setiap tubuh-tubuh yang lemah. Tuhan, hanya Tuhan yang mampu mengangkat setiap penyakit yang boleh ada di dalam setiap tubuh kami Bapa. Sehingga segala pengobatan yang kami lakukan, segala usaha yang kami lakukan Tuhan, kiranya Tuhan bekerja melalui itu semua, mendatangkan kesehatan. Dan kami senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat kami yang saat ini ada dalam bangku pendidikan. Tuhan yang berkati, bersama-sama dengan Tuhan kami boleh melalui menjalani setiap jenjang pendidikan yang ada, dan kami boleh melakukan yang terbaik dari apa yang telah kami persiapkan Bapa melalui talenta-talenta kami di dunia pendidikan. Tuhan kiranya senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kepintaran, agar kami boleh mengerjakan segala tugas tanggung jawab sekolah dengan kepintaran dan hikmat daripada Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan Bapa, yang berasal daripadamu dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang kami senantiasa puji di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua kami, bahkan keluarga kami.
yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan yang melihat mereka, Tuhan, kami percaya kehidupan mereka senantiasa diberkati. Mereka menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tamalandrea. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap anggota jemaat, majelis gereja, bahkan pimpinan gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan jemaat. Biarlah setiap program yang ada boleh dijalani, boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang mendahului setiap rencana-rencana program, rencana-rencana kegiatan yang boleh dan akan terlaksana beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan, Tuhan. Terlebih khusus di dalam pelaksanaan hari-hari raya gerejawi, Tuhan yang kiranya memberkati di dalam kami, di dalam menyiapkan segala sesuatu, Bapa. Tuhan yang akan senantiasa memberkati setiap anggota jemaat PMG, bahkan majelis gereja dan hamba-hamba Tuhan. Bapa di sorga pun pemerintahan kami, Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka beri hikmat kebijaksanaan agar apa yang mereka usahakan demi kesejahteraan rakyat, Tuhan yang mengetahui itu semua, Tuhan yang akan memberkati itu semua, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang sejahtera, boleh menjadi bangsa yang bersatu teguh, Tuhan, dan boleh tercipta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi doa ungkapan syukur kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita turun atas kita sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Tuhan dimuliakan dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.